Selamat siang pemirsa. Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan Dr. Andi Mulyono mendesak pihak Syah Bandar atau KSOP dan Unit Pelaksana Pelabuhan atau UPP Sebatik mengambil sikap tegas untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional bongkar muat dermaga dan terminal khusus atau tersus swasta di Pulau Nunukan dan Sebatik yang tidak memiliki izin pembangunan dan operasional. Alasannya, sebab kegiatan ilegal dengan tersus bodong tersebut merugikan negara karena tidak memberikan retribusi dan pembayaran kewajiban pajak kepada negara. Aparat berwenang lainnya seperti polisi juga diminta tegas mengusut indikasi pelanggaran aturan tersebut. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan Dr. Andi Mulyono mendesak pihak Syah Bandar atau KSOP dan Unit Pelaksana Pelabuhan atau UPP Sebatik mengambil sikap tegas untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional bongkar muat dermaga dan terminal khusus atau tersus swasta di Pulau Nunukan dan Sebatik yang tidak memiliki izin pembangunan dan operasional. Alasannya, sebab kegiatan ilegal dengan tersus bodong tersebut merugikan negara karena tidak memberikan retribusi dan pembayaran kewajiban pajak kepada negara. Aparat berwenang lainnya seperti polisi dan kejaksaan juga diminta tegas mengusut indikasi pelanggaran aturan tersebut. Dr. Andi Mulyono, SH, menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan bongkar muat pelabuhan yang mengelola terminal khusus atau tersus berstatus bodong atau tanpa izin akan menciptakan iklim investasi usaha yang tidak sehat di antara pengusaha. Alasannya sebab pengusaha pengelola tersus yang resmi akan bersaing pasar dengan perusahaan tersus yang abal-abal sehingga menciptakan ketidakadilan dalam sistem investasi yang sehat. Yang perlu kami sampaikan kepada seluruh pengusaha, apapun itu usahanya, legalitas suatu perizinan itu yang diutamakan. Apa maksud dan tujuan dari pemerintah, khususnya saya sebagai bagian dari pemerintah atau menjadi wakil rakyat di DPRD Nunukan di Komisi 1 membidangi khususnya perizinan, ini menjadi suatu persoalan juga dan bisa menjadi suatu kecemburuan sosial di antara pengusaha, karena seperti Pak Haji Suwardi itu sudah mengantongi izin yang tentunya tidak menghabiskan biaya sedikit dengan biaya yang luar biasa sehingga perizinan itu ada. Tentunya bagaimana dengan pengusaha yang lain yang tak berizin, yang tetap melaksanakan kegiatan pengangkutan barang melalui laut dan naik ke darat. Ini perlu kita perhatikan dan kita sikapi bersama. Jangan kita tiba hujan baru cari payung. Yang artinya setiap suatu usaha, payung hukum legalitasnya harus segera diadakan. Karena kembali lagi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Segala sesuatu hal harus diawali dengan cara-cara yang berdasarkan hukum. Perizinannya misalnya harus berkoordinasi dengan KSOP. KSOP sudah mengizinkan, tentunya ada persyaratan lain. Di sini tidak ada KSOP tunggal untuk dalam perizinan. Jadi kami meminta kepada seluruh pihak dan khususnya masyarakat juga mendukung pengusaha, dan pengusaha adalah bagian dari masyarakat juga. Yang tentunya kami tidak mau mengadu domba, tidak mau mencari celah untuk membuat mereka bersitegang antara masyarakat dan pengusaha. Tetapi terkadang juga dunia bisnis ini cara-cara yang seharusnya tidak dibenarkan dilaksanakan. Contohnya, apakah seperti di tengah perkampungan atau di tengah tempat masyarakat ini bisa di-drop barang-barang yang sifatnya akan berdampak terhadap lingkungan? Ini perlu dipertimbangkan. Jadi kita sebagai pemerintah, bagian dari pemerintah, bagian dari masyarakat, mendorong khususnya di Kabupaten Nunukan bagaimana perizinan, dan pemerintah juga tetap mendukung, tidak mempersulit yang kiranya bisa dilakukan diskresi atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya membantu dalam perizinan.
Karena jika perizinan itu tidak ada, banyak hal-hal yang dikhawatirkan akan terjadi. Salah satu contoh, apabila terjadi kecelakaan, musibah, ya secara legalitas tidak bisa mendapatkan santunan dari jasara harja atau biaya pengobatan, biaya misalnya meninggal dunia. Ini menjadi persoalan. Seperti itu yang kami mendorong kepada pengusaha-pengusaha khususnya untuk melengkapi perizinannya. Dan apakah perizinan itu sementara diurus sudah bisa beroperasional? Jangan salah bahwa perizinan harus tuntas. Setelah tuntas perizinan baru bisa dioperasionalkan, karena mengkhawatirkan akan terjadi saling lempar tanggung jawab jika terjadi sesuatu. Akan menuduh itu kewenangan Angkatan Laut, itu kewenangan Pelindo, itu kewenangan KSOP, itu kewenangan Dishub. Akan terjadi lempar tanggung jawab jika perizinan belum ada. Dan harus terpenuhi secara sistematis. Karena kenapa? Apabila tidak terpenuhinya persyaratan, akan berakibat terhadap yang lain, akan menjadikan contoh bahwa si A, si B, si C bisa aja melaksanakan kegiatan tanpa izin seperti itu. Karena kami di perbatasan bukan hanya barang-barang dari Indonesia yang kami kelola, barang dari negeri seberang tidak bisa dipungkiri itu ada di Pulau Sebatik khususnya. Pengusaha perizinan yang berliku panjang serta memakan biaya yang sangat besar untuk sebuah penerbitan akan terganggu arus perkembangan perusahaannya akibat disaingi oleh tersus yang bodong yang tidak menegakkan keabsahan syarat negara yang diatur undang-undang. Sehingga Andi Mulyono mendorong pemerintah daerah dan provinsi serta lembaga KSOP dan aparat kepolisian untuk menghentikan praktek investasi usaha yang tidak stabil ini. Master hukum ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka semua aktivitas perusahaan harus berdasarkan koridor hukum, yakni wajib mengantongi perizinan usaha dalam mengembangkan kegiatannya. Andi Mulyono juga mengatakan bahwa pengusaha adalah bagian dari masyarakat, sehingga keberadaan pengusaha di bidang apapun termasuk perusahaan yang bergerak di sektor bongkar muat kapal di pelabuhan dan terminal khusus harus didukung oleh masyarakat, sebab merupakan nadi roda perputaran ekonomi untuk menuju kesejahteraan. Legal standing perizinan tersus wajib dibuat oleh seorang pengusaha di bidang investasi bongkar muat kapal di terminal khusus, sebab dari perizinan itulah ditentukan lokasi usaha, kelayakan perusahaan, dan kelayakan administrasi perusahaan teruji memenuhi syarat atau tidak. Andi Mulyono juga mengatakan melalui perizinan itulah akan diketahui apakah sebuah usaha tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat, serta berbagai dampak negatif lainnya yang berpotensi merugikan orang lain. Khusus untuk kerugian negara ini sangat merugikan keuangan negara, terutama mengenai pajak dan retribusi. Karena bagaimana mau dipungut pajak, retribusi jika pelabuhan itu memang tidak mempunyai izin. Dasarnya juga mau memungut pemerintah tidak ada, karena memang tidak ada cantolannya. Mau diambil dari segi mana? Kita mau mengatakan bahwa kita pungut seadanya saja, tentunya itu bisa masuk kategori pungli. Maka dari itu, sinkronisasi antara perizinan dan pemungutan retribusi dan pajak terhadap pelabuhan atau tersus itu tidak bisa dipisahkan. Itulah benang merahnya, merugikan keuangan negara yang luar biasa. Seperti halnya di kandang babi di Kabupaten Nunukan yang beroperasinya beberapa LCT, dan saya rasa pemilik LCT itu bukanlah orang-orang kelas kecil ke bawah. Kami pastikan bahwa pemilik usaha itu kelas menengah ke atas, karena tidak mungkin bisa mampu membeli LCT jika dia hanya orang-orang biasa saja. Karena ini mempunyai usaha besar, kami berharap, kami menghimbau kepada pengusaha yang merugikan keuangan negara yang harusnya kewajiban membayar pajak. Ada 11% kewajiban ditambah 2,5% kewajiban pajak sehingga menjadi 13,5% kewajiban pajak yang hilang karena tidak adanya perizinan yang resmi sehingga tidak bisa dipungut pajak itu. Itu menjadi kunci utama. Merugikan keuangan negara, tidak bisa dipungutnya pajak dan retribusi. Persoalan kebisingan, pencemaran atau kerusakan lingkungan itu semua dinilai melalui analisis AMDAL
dan berbagai syarat lain yang dikeluarkan berbagai lembaga sebelum akhirnya keluar izin usaha yang sah. Hal itulah yang membuat perizinan lama, mahal dan berliku yang sebagian pengusaha menurut Andi Mulyono tidak mau dilalui pengusaha dan memilih jalan pintas, yakni tetap melakukan aktivitas dengan status ilegal. Salah satu risiko perusahaan yang bergerak tanpa perizinan akan memicu kekacauan administrasi dan tanggung jawab jika kemudian terjadi pelanggaran hukum, yakni saling melempar tanggung jawab ke lembaga-lembaga terkait. Pembiaran usaha tanpa izin akan memicu perusahaan lain untuk melanggar aturan sebab merasa aman tanpa proteksi dari lembaga-lembaga terkait seperti KSOP dan kepolisian dengan usaha tanpa legal formal. Aktivitas perusahaan bongkar muat tersus selain menciptakan iklim usaha yang tak sehat, Andi Mulyono juga mengatakan akan menciptakan kerugian negara yang sangat besar sebab perusahaan bodong tidak membayar retribusi negara dan kewajiban pajak. Tersus tanpa izin juga rawan melanggar batas negara sebab akan melahirkan bisnis atau usaha antar negara oleh pengusaha asing dari Malaysia yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia di Sebatik dan Nunukan. Tak dapat dipungkiri sejumlah produk Malaysia di Sebatik sumbernya dari Malaysia, dan demikian juga sebaliknya produk dalam negeri dikirim ke Malaysia melalui pelabuhan dan terminal khusus di Pulau Sebatik dan Nunukan adalah merupakan pemandangan sehari-hari aktivitas kepelabuhanan. Hal ini terkesan dilakukan pembiaran sehingga harus ditertibkan oleh aparat dan lembaga berwenang lainnya. Selaku Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Mulyono mempertanyakan kinerja dan komitmen perlindungan aparat terhadap investasi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Alasannya perusahaan kelas menengah ke atas yang menggunakan kapal besar dalam aktivitas bongkar muat di pelabuhan dan terminal khusus seolah dibiarkan tanpa peduli. Padahal pengusaha yang menggunakan kapal muat LCT seperti di wilayah Kandang Babi Nunukan seharusnya harus mendapat perhatian dan proteksi aparat sebab tidak mengantongi izin usaha. Praktek jual beli antar negara Malaysia juga merusak nama besar Indonesia sebab yang menjadi penghasil sawit dan produk lainnya nama Malaysia yang akan terangkat. Padahal bahan baku berasal dari Indonesia. Kondisi ini dinilai akan menggerus dan menggugah nasionalisme anak bangsa. Kalau kami sebagai masyarakat, menjadi wakil masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa aparat penegak hukum atau pihak terkait kecolongan atau kebobolan atau sengaja terjadi kebobolan itu demi untuk menjalankan kong kali kong antara pengusaha dan oknum aparat penegak hukum yang meluruskan ini, harusnya pemeriksaan ketat. Pemerintah pusat mendorong bagaimana di perbatasan betul-betul masyarakat bisa terlayani dengan baik. Tetapi satu sisi, kita juga memang mengalami ketimpangan ekonomi. Sehingga ini sinkron antara pemerintah punya kewajiban, masyarakat punya kebutuhan, pengusaha punya usaha. Ini sinkron semua. Maka dari itu, di sini bukan kita saling menyalahkan. Tetapi kami mengingatkan juga aparat penegak hukum, pihak-pihak terkait, khususnya KSOP, Angkatan Laut, Polairut, Dishub, semua bekerja sama agar benar-benar dalam perizinan beroperasinya kapal di laut betul-betul bisa terjamin keselamatan masyarakat, terjamin keselamatan barang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Andi Mulyono kemudian meminta seluruh aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya menegakkan peraturan dan menghentikan usaha yang tidak berizin. Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan yang membidangi perizinan ini lantas berjanji akan memanggil seluruh pengusaha yang bergerak di bidang persus, aparat hukum, dan lembaga terkait perizinan lainnya untuk rapat dengar pendapat atau RDP membahas polemik tersebut agar investasi dan kemajuan Nunukan, khususnya Sebatik dan Nunukan, ke depan tumbuh sesuai dengan koridor yang dibenarkan undang-undang. Harusnya pemerintah Kabupaten Nunukan membuat surat edaran atau peraturan bupati untuk tidak mengizinkan sawit-sawit yang ada di Pulau Sebatik itu dibawa ke negara lain atau diperdagangkan ke negara lain. Sedangkan di Semanggaris itu masih banyak perusahaan-perusahaan yang berbendera merah putih, berlambangkan bendera Indonesia. Soal keuntungan itu harusnya dikesampingkan, tetapi di sini lebih memprioritaskan bagaimana melihat perputaran keuangan di Indonesia itu jauh lebih penting daripada kita melakukan perdagangan ke luar Indonesia, yaitu ke Malaysia, khususnya di Tawau. Soal membantu atau tidak, jiwa NKRI harus tetap diutamakan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia selama tidak mempunyai izin resmi tidak diperkenankan untuk membawa sawit atau barang-barang apa ke negara Malaysia tanpa dipungut cukai oleh bea cukai secara resmi atau pajak ataupun pihak-pihak terkait. Karena kenapa? Ini akan membuat presiden buruk membawa nama negara tetangga seperti Malaysia akan menjadi penghasil sawit terbesar. Padahal itu adalah sawit-sawit Indonesia. Bukan hanya itu, kepiting masuk ke Malaysia memang itu menguntungkan masyarakat Indonesia, khususnya ada di Tarakan, di Tanjung Selor, Bulungan, KTT, Nunukan, dan seluruh yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Menguntungkan karena mungkin harga cocok dan lebih tinggi daripada di Indonesia. Tapi dari satu sisi akan membawa nama besar Indonesia akan terpuruk, yang menjadi nama besar akan naik ke level internasional adalah negara Malaysia yang merupakan penghasil kepiting, penghasil sawit, dan penghasil barang-barang lain. Maka dari itu kami minta secara terang benderang, secara transparan bagaimana barang-barang dari Indonesia itu harus terdata dengan baik. Apa yang pergi ke luar negeri, apa yang masuk dari luar negeri. Sehingga pemerintah mempunyai data bahwa inilah hal-hal yang terjadi fakta di lapangan sehingga ada solusi. Sampai sekarang kami sendiri dari DPRD Nunukan mencari solusi agak susah karena kami belum mendapatkan data yang akurat. Setiap tindakan, setiap pergerakan harus berbasiskan data karena jangan hanya omong-omong, tetapi harus betul-betul secara faktual dan nyata sehingga apa yang disampaikan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, semua tersus yang tak berizin harus dihentikan sementara sebelum ada perizinan secara resmi. Itu yang pesan dari kami. Karena jika ini tetap berjalan, kerugian negara tetap berjalan, di mana ada 11% kewajiban pajak ditambah 2,5% sehingga menjadi 13,5 kita kehilangan APBD untuk Kabupaten Nunukan. Ini yang harusnya kami pertegas kepada seluruh aparat penegak hukum atau pihak terkait untuk menegakkan peraturan sehingga semua terbangun dari tidur panjangnya pengusaha ini, apakah tidur atau pura-pura tidur, untuk mengurus administrasi diarahkan dengan benar. Oh seperti ini Pak, seperti ini. Karena kalau dibiarkan seperti ini akan juga bertanya-tanya bagaimana sih perizinannya. Ini mungkin apakah tidak tahu atau memang pura-pura tidak tahu. Baik jika memang tidak diindahkan apa yang kami sampaikan dalam hal ini, kami akan melakukan RDP. Kami akan memanggil pihak terkait Dishub, KSOP, Pelindo, Polairut, Angkatan Laut, dan seluruh pihak-pihak terkait mengenai perizinan tersebut sehingga betul-betul rasa keadilan untuk semua pengusaha, rasa keadilan untuk masyarakat betul-betul kita terapkan. Karena kenapa? Kalau tidak diterapkan seperti ini, ada kecemburuan sosial, ada kalimat seperti ini, Pak, saya sudah mengurus izin, luar biasa biayanya karena harus dipenuhi semua ini, persyaratan-persyaratan ini. Bukan berbayar ya, bukan dibayar kepada pemerintah. Perizinan ini ada harus beberapa item yang harus dilengkapi. Inilah menjadi satu kesulitan dengan biaya besar. Sedangkan ada pengusaha yang lain tetap beroperasi, tidak membayar pajak dan tidak mempunyai perizinan hingga hari ini. Kecemburuan sosial hari ini bukan menjadi persoalan yang hanya kita melihat di permukaan. Ini akan menjadi dendam yang berkepanjangan antara sama pengusaha. Untuk mengakhiri dendam itu, maka kami menghimbau kepada seluruh pengusaha untuk melengkapi perizinannya. Dari Sebatik dan Nunukan, tim Kaltara TV.